Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Selamat menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadah kalian dilancarkan oleh Allah bulan Ramadan ini sampai akhir Ramadan nanti kawan. Dan bagi kawan-kawan yang mungkin berhalangan tidak bisa melaksanakan ibadah puasa mungkin karena kondisi kesehatan, semoga cepat dicabut ya halangannya dan diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita kembali lagi kawan ke Praha International Chess Festival 2025. Kemarin di babak kedua kita tinggalkan karena tidak ada game yang cukup menarik untuk admin sajikan di game kedua. Nah, turnamen ini sudah memasuki game ketiganya kawan. Sampai game ketiga ini pecatur India Arvind Chittabharan memimpin sementara dengan perolehan 2,5 poin, 2 kali menang, 1 kali remis. Diikuti Vincent Kemmer kawan dengan perolehan 2 kali menang, 1 kali kalah, dan diikuti Pragnananda dengan 2 poin yang sama. Sedangkan Wei Yi kawan sudah 2 kali kalah, 1 kali remis. Oke, tanpa babi bu lagi, saya akan langsung ke papan analisis dari permainannya Pragnananda versus Taidan Van Nguyen, pecatur tuan rumah kawan, bersama David Navara tentunya. Oke, langsung saja. Pragnananda pegang putih mengawali dengan pion menteri, pion D4, kuda F6, pion C4, pion E6, kuda C3, ada Nimzo Indian Defense dimainkan oleh Taidan Van Nguyen. Kemudian pion G3, variasi Kasparov atau Romanisin dimainkan oleh Pragnananda. Tidak mencoba untuk kawal peta E4 kawan, tapi Fiacento dipilih oleh Pragnananda. Rokade tidak langsung menekan dengan kuda E4, menekan kuda C3. Ya kalian bisa antisipasi menteri D3, menteri C2. Yang biasa paling banyak hitam akan lanjutkan dengan pion F5-nya. Tapi kalau menurut engine kawan langsung melakukan pertukaran seperti ini, gajah tarik mundur ke peta E7 dan seterusnya. Oke, tapi dengan rokade, langkah utama, gajah G2, pion D5 memecah kebuntuan peta pusat kawan. Dan di sini tidak coba backup ya. Backup dengan apa lagi kawan? Apakah dengan menteri keluar? Memilih kuda F3 menyerahkan pion C4 Pragnananda. Diterima pion D pukul pion C4, amankan raja, rokade pendek. Kuda C6 lanjut hitam. Dan di sini pion A3, gajah tarik mundur ke peta E7. Pada posisi ini mungkin kalian bisa menggambar melihat bahwa hitam punya opsi untuk melakukan pertukaran. Ya, salah satu opsi kawan. Mungkin tujuannya jika kalian melakukan pertukaran, maka nanti kalian bisa backup pion kalian dengan kuda kah, dengan pion B5 kah, dan juga mencegah pion putih E4 kawan untuk kuasai center. Ya, mungkin kuda A5 lah untuk persiapan bermain dengan pion C, pertahankan pion C4. Nah, masalahnya di sini. Putih masih tetap bisa bermain dengan pion E4 kawan. Kalian kejar dengan pion H6, gajah akan tetap dipertahankan. Jangan sampai dorong pion kawan, karena di sini ada taktik pengorbanan seperti ini kawan. Nah, tetap ya ada ide pion ini siap didorong. Sudah tidak ada halangan lagi pion di lajur D hitam. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi gajah mundur ke peta E7. Sekarang pion E4 lanjut Pragnananda. Dia sudah bisa kontrol peta pusat kawan dengan 2 pion senternya ini. Kemudian benteng B8. Dengan pion A6 terlebih dahulu kawan sebelum pion B5. Menurut engine lebih kuat tapi memilih dengan benteng B8. Gajah F4. Pion kawal ruang-ruang gelap ini. Pion B5 sekarang. Benteng E1 lanjut Pragnananda. Pion A6 perkuat rantai pion sisi menteri. Dan kuda juga leluasa siap bergerak di beberapa langkah berikutnya. Dan Pragnananda langsung memecah peta pusat dengan pion D5. Tantangan ditolak dengan kuda lompat ke A5. Jika tantangan ini diterima, maka terbuka lajur E bagi benteng putih kawan. Kuda lompat dan benteng siap diluncurkan, pion siap didorong kawan. Kalau diterima, ya tetap ya ada tusukan semacam ini. Bisa mengembalikan kualitas perwira. Atau jika ditahan mundur ke peta D7, ya pion pukul pion tetap ada gangguan kawan. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi memilih langsung lompat ke peta A5 dan Pragnananda menteri C2, persiapkan bentengnya segera keluar juga ke pusat. Di sini kuda H5 lanjut Taidan Van Nguyen, mengancam gajah-gajah tarik mundur ke E3, kemudian pion F5. Dengan mendorong pion langsung seperti ini kawan, kita lihat ada ruang-ruang lemah kawan yang tercipta di sini ya, terutama peta E6 ini.
Apa opsi terkuat lainnya? Kembali peta F6 kuda ini. Atau menteri geser ke peta E8. Oke, bermain dengan pion F5 dan pion D pukul pion E6. Untuk segera buka lajur D buat benteng-benteng kawan. Dan juga untuk memperlemah pion ini. Nah, di sini pion F4 diserahkan. Kenapa tidak caplok saja pion yang di sini? Benteng AD1 terlebih dahulu akan dikeluarkan. Menteri tidak punya banyak ruang geser ke peta E8. Dilanjut bisa kuda ke G5 di sini kawan. Ataupun juga kuda langsung caplok pion ini. Oke, jadi tadi memilih dengan pion F4. Bang, bagaimana jika pion putih E6 dicaplok terlebih dahulu dengan gajah? Tetap idenya adalah benteng AD1 terlebih dahulu. Mungkin menteri geser ke peta J8 untuk mempertahankan peta F5. Di sini ada ide dengan langkah kuda D5 serang gajah gelap. Mungkin kalian caplok di sini. Nah, ambil balik dengan benteng kawan. Jual beli lagi mungkin kalian sukai. Maka kuda di sini jatuh. Pion ambil kuda yang di sini. Maka ya luncurkan menteri saja ya. Dan seterusnya. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya kawan. Jadi, Tai dan Van Nguyen memilih dengan pion F4 saja. Benteng AD1 tetap idenya kawan. Menteri E8. Pion G pukul pion F4, kuda ambil balik, jual beli peta F4, ambil balik dengan benteng, kemudian kuda ke D5, ancam benteng garbu gajah. Benteng G4, pin gajah, di sini kuda caplok gajah E7. Menteri ke D2 juga bagus kawan, untuk mengawal peta-peta ini dan tempo ya, ancam kuda. Mungkin kuda ini kembali ke peta C6, bisa dilanjut sekarang baru caplok gajah. Apa idenya? Ambil balik dengan kuda, maka kuda siap menempati peta ini kawan. Dan juga coba lihat. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi langsung kuda caplok gajah E7, ambil balik, baru menteri D2. Kuasai lajur D kawan. Dan juga tempo ancam kuda. Ya, kuda mestinya tarik mundur ya. Peta B7 kah, peta C6 kah. Tapi di sini Tai dan Van Nguyen memilih gajah B7. Meninggalkan kuda kawan, meninggalkan kuda. Apa idenya jika diambil tapi Pragnananda tidak ambil? Diambil pun merupakan opsi terkuat, langkah terbaiknya. Gajah ambil pion E4. Itulah ide Tai dan Van Nguyen untuk menekan kuda di sini. Nah, simpel ya, benteng angkat naik dan bisa menjaga kuda. Kalaupun ada tekanan lagi kawan di sini. Nah, kuda ini bisa mundur ke peta E1 menghindari tekanan, backup gajah G2 dan seterusnya. Tapi Prak memilih dengan langkah kuda E5 terlebih dahulu. Juga ada double attack ya, masih ada double attack. Jadi benteng G5, sekarang pion F4 masih mendapatkan tekanan. Benteng sikat kuda, Tai dan Van Nguyen kalah kualitas perwira. Ambil balik, kemudian kuda lari. Ada tantangan menteri D7, tolak, tahan dengan benteng E8. Prak tetap menukarkan menterinya, ambil balik, tantangan lagi kawan. Benteng ambil pion E6, benteng ambil pion C7, kuda A5, backup gajah. Dan selepas benteng bergeser ke peta D1, melangkah gajah C6. Dan dia juga langsung menyerah di langkah ke-29. Ancamannya baris belakang ya jika dilanjut. Skak di sini, blokade, caplok, ambil balik, benteng pin. Raja geser, pion dorong maju, dan gajah tidak bisa ngapa-ngapain kawan. Dan tinggal kalian nanti juga bisa melangkah seperti raja bergerak. Mungkin kalau di sini raja ini bergerak ke peta E7, dorong lagi pion, sudah tidak ada ruang kawan. Kalian caplok pion, gajah jatuh. Kalau gajah ini ke sini masih ada dua perwira yang mengawal kawan. Sudah tak perlu kita lanjutkan lagi ya. Menang kualitas perwira, raja juga siap beraksi untuk dibawa segera ikut beraksi ke center. Oke, itulah kawan permainan Pragnananda yang memetik kemenangan pertamanya di turnamen ini. 2 kali remis di 2 game pertamanya dan menang pada game ketiga ini mendapatkan 2 poin. Semoga bisa menghibur kalian dan jangan lupa tinggalkan jejak, like, comment, share, dan subscribe bagi kawan-kawan yang baru mampir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.